Lelaki tua itu terus mundur, dan dalam sekejap mata tiba di sebelah peti mati. Dia dengan cepat terbang ke langit. Mata Zoe memerah saat dia berteriak, "Tidak!" Dia menabrak rantai dengan semua kekuatannya. Rantai itu akan memancarkan cahaya ungu setiap kali dia menabraknya. Tetapi jiwa asalnya akan bergetar. Namun dia terus melakukannya seolah dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menabrak rantai seperti binatang gila yang telah kehilangan kekasihnya. Ketika dia menabrak rantai, lingkungan mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan tanah mulai retak. Mata Zoe memerah dan dia mengungkapkan tatapan menakutkan, tatapan penuh kebencian. Ada sedikit obsesi, dan untuk obsesi ini, dia menjadi gila. "Berikan Ting Air padaku. Kamu benar-benar orang gila, Zoe. Jika Anda kembali ke tubuh Anda sekarang, Anda masih bisa menyimpannya. Jika Anda tidak memiliki tubuh, maka Anda akan mati di alam surgawi." Pria tua dari mayat sekte melihat mata Zoe dan tidak bisa menahan perasaan gemetar saat ia terbang lebih cepat menuju terowongan di atas. Melihat bahwa pria tua itu akan memasuki terowongan dan pergi, mata Zoe tampak seperti berdarah. Dia sudah melupakan segalanya di dalam hatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang tersisa adalah mayat yang bergerak semakin jauh darinya. Ting Air-nya. Adegan saat-saat yang dihabiskannya bersama Ting Air memasuki hatinya. Setelah kehilangan Ting Air, meskipun asalnya tidak lagi memiliki hati, ia bisa merasakannya dalam kesakitan. Rasa sakit datang dari jiwanya, jiwa asalnya. Rasa sakit ini terlalu kuat. "Tidak, Ting Air." Tubuh Zoe mulai terbakar. Itu kemudian hancur menjadi bintik mengkilap yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari rantai. "Membakar jiwa asalmu, kamu gila." Wajah lelaki tua itu berubah. Membakar jiwa asal seseorang berarti kematian. Zoe rela mati demi mayat. Ketika seorang kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan membakar jiwa asalnya, ia mendapatkan kekuatan yang sangat dekat dengan kultivator jiwa transformasi tahap akhir. Saat jiwa asalnya kembali bersama, dia dengan cepat menyerbu ke depan. Seperti seorang lelaki yang terbuat dari api, dia menangkap lelaki tua yang berada di sebelah terowongan hampir dalam sekejap. "Berikan Ting Air kembali padaku." Setiap kata-katanya penuh dengan emosi. Zoe tidak menggunakan teknik apapun. Dia hanya menghajar pria tua itu dengan jiwa asalnya. Tapi ini membuatnya semakin menakutkan. Jika itu adalah teknik, akan ada cara untuk melanggarnya. Namun, bertabrakan dengan jiwa asal yang hampir dari seorang kultivator transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut menakutkan bagi orang tua itu. Sejumlah besar keretakan ruang muncul di langit dan tanah runtuh. Fragmen mulai runtuh. Chihu mengeluarkan ekspresi pahit. Tanpa terlihat pun, dia bicara pintu masuk. Red Butterfly mengikuti di belakangnya. Wajah lirjaki tua itu sangat berubah dan jiwa ketiga luar untuk memblokir Ji. Namun saat jiwa ketiga muncul, itu bertabrakan dengan tubuh Zoe dan dihancurkan. "Berikan Ting Air kembali padaku." Api pada Zoe membakar lebih kuat. Kegemaran di matanya meningkat. Dia tampak seperti binatang buas. Gila, pria tua mayat sekte itu merasa tengkoraknya mati rasa saat dia menjatuhkan mayat wanita itu. Dia tidak mau kehilangan nyawanya di sini untuk mayat wanita. Zoe meraih mayat wanita. Matanya dipenuhi dengan emosi saat dia tersenyum puas. "Ting Air, tidak ada yang bisa membawamu pergi." Runtuhnya lingkungan menjadi lebih besar karena jumlah keretakan ruang di langit meningkat. Mata Wang Lin telah terkunci di Red Butterfly untuk waktu yang lama. Pada saat ini matanya menyala. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Lin menuju ke Red Butterfly seperti kilat. Chihu melihat adegan ini dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melarikan diri dengan hidupnya lebih penting saat ini. Wang Lin sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia hanya berjarak 300 kaki dari Red Butterfly. Wajah Red Butterfly berubah. Meskipun kultivasinya sedikit pulih, dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihir, ada luka tersembunyi di tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah titik terendah yang pernah dialaminya dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak, "Cheng Niu, jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu." "Haha, Red Butterfly, seorang jenius seperti kamu seharusnya tidak mengancam saya seperti itu." Wang Lin tertawa ketika dia membuka tasnya, menyebabkan bendera pembatasan keluar. Dia mengibaskan bendera dan gas pembatas keluar. Itu melingkar di sekitar Wang Lin seperti naga ganas. Mengembun, setelah Wang Lin berteriak, semua gas pembatas berkumpul bersama untuk membentuk tombak di tangan Wang Lin saat dia berjalan menuju Red Butterfly. "Red Butterfly, bukankah kamu ingin melawanku lagi?" Wang Lin saat ini tampak seperti malaikat saat dia menerjang dengan tombaknya. "Mati kau!" Keretakan ruang besar dibuka oleh kekuatan tombak. Wang Lin melompati jarak 300 kaki dengan tombak pembatas yang diarahkan ke kepala Red Butterfly. "Cheng Niu, kamu gila. Tempat ini runtuh. Jika kamu tidak melarikan diri sekarang, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini."
Ekspresi Red Butterfly sangat berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan. Dia tidak bisa mengelak, dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi dia harus memblokir. Di belakangnya adalah keretakan spasial. Di sampingnya adalah keretakan spasial. Ia dikelilingi oleh keretakan spasial. Jika dia terjebak di dalam tanpa kompas bintang, atau keberanian untuk membakar jiwa asalnya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Pedang terbang putih hancur dan potongan tersebar ke segala arah. Sebagian besar menghilang ke dalam keretakan spasial. Tombak Wang Lin menyusut menjadi lebih ganas. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Lin tertawa, tetapi tubuhnya bergetar ketika domain Red Butterfly yang kejam tiba-tiba datang. Domain ini sangat kuat. Wang Lin tidak bisa menghentikannya, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa saat. Selama dia membunuhnya dalam beberapa napas, domain akan runtuh. Wang Lin harus membunuh Red Butterfly. Gadis ini telah mencoba membunuhnya beberapa kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Red Butterfly mengepalkan giginya. Ketika tombak itu tiba, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gelang jiok putih untuk memblokirnya. Tombak Wang Lin runtuh lagi, berubah menjadi gas pembatas. Itu tidak bisa mengembun lagi. Sebuah domain yang kuat menyapu Wang Lin, menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Namun, tekad Wang Lin sangat kuat. Meskipun bakatnya rata-rata, kekuatan mentalnya tidak normal. Selama masa mudanya, ketika dia tidak tahu teknik apapun dan sedang mendaki gunung kembali di Hengye Sekte, kekuatan mentalnya sudah cukup untuk mengejutkan orang. Setelah 400 tahun pengalaman, sekarang sekuat baja. Meskipun domain mempengaruhi dia, tubuhnya tidak berhenti. Dia membalik tangan kanannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. Waktu. 9 ukiran tiba-tiba menjadi 9 boneka dengan urat darah bergerak di dalamnya. Gelombang domain waktu turun. Red Butterfly terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk memblokir tombak dan mengeluarkan seteguk darah. Daerah sekitarnya mulai runtuh lebih cepat. Kekosongan sudah mulai melahap beberapa daerah. Cheng Niu, saya seorang murid inti Suzaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati sangat mengerikan. Red Butterfly ketakutan. Kali ini dia benar-benar takut. Saat tubuhnya mundur, domain waktu menyebar dari 9 ukiran kayu. Dia berteriak, domain waktu. Domain waktu ini berasal dari Song Qing, dari aliansi 4 sekte. Dia berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi domainnya sudah berisi kemampuan untuk menyerang. 2 jari Wang Lin menebas seperti pisau tajam yang siap dipahat. Di bawah pengaruh domain waktu, tubuh Red Butterfly tidak bisa membantu, tetapi sedikit melambat. Mata Red Butterfly dipenuhi dengan kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan membacakan mantra yang aneh. Tiba-tiba, gelang jiok putih melepaskan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh, dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya. Perasaan ini sama dengan ketika dientuh pedang surgawi itu. Gelang itu merilis sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul bersama untuk membentuk lubang hitam di belakang Red Butterfly. Lubang hitam itu mengungkapkan tempat seperti altar. Tempat ini berada di Suzaku. Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Kamu yang memaksa saya untuk melepaskan 1 tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Aku akan mengingat ini. Kebencian dalam suara Red Butterfly sangat kuat saat dia dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam. Gelang perdamaian terbuka, selain dari kemampuan normalnya, memiliki 1 kemampuan ekstra, yaitu membuka portal dari alam surga kembali ke Suzaku dan memungkinkan pengguna untuk kembali dengan aman. Gelang ini pada awalnya diperoleh oleh Suzaku dari alam celestial. Jadi bagaimana ia memiliki kemampuan ini bukanlah sebuah misteri. Itu juga karena Red Butterfly tidak benar-benar takut pada apapun. Namun, harga untuk menggunakannya terlalu besar. Setelah dia kembali ke Suzaku, level kultivasinya tidak akan lagi menjadi formasi jiwa tahap akhir, tetapi formasi jiwa tahap tengah. Wang Lin mulai kehilangan kendali domain kejam di dalam tubuhnya. Melihat bahwa Red Butterfly akan pergi, dia merasa sangat frustrasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti akan mati hari ini. Setelah dia kembali ke Suzaku, akan sangat sulit untuk menemukan kesempatan sebaik ini untuk membunuhnya. Wang Lin berteriak, Red Butterfly, lihat apa ini? Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, kipas dengan hanya 2 bulu muncul di tangannya. Mata Red Butterfly terkunci pada kipas dan kaget. Kakinya tanpa sadar berhenti sejenak. Senjata kakak perempuan senior. Apa yang diinginkan Wang Lin adalah Jedi ini. Dia menanggung domain kejam di tubuhnya saat dia melemparkan kipas ke depan dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa asalnya terbang, meraih kipas dan melepaskan salah satu bulu. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk seperti Wang Lin. Namun, bayangan itu tidak memiliki fitur, hanya kegelapan. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin berteriak,
Meledak. Bayangan itu meledak dan kekuatan destruktif menyerang Red Butterfly. Wajah Red Butterfly berubah lagi dan dia dengan cepat mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam. Tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tiba. Tinggal, tangan kanan Wang Lin dengan kejam meraih Red Butterfly. Tepat saat Red Butterfly akan melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan itu tiba, menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, tangan Wang Lin tiba. Wang Lin memberikan segalanya. Dia benar-benar mengabaikan kemungkinan bahwa tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkannya. Serangan ini berisi niat untuk membunuh. Red Butterfly mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan. Sinar cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Cahaya ini sangat berbahaya bagi jiwa asal. Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat. Mati. Wang Lin mencakar dan dengan kilatan merah, lengan kanan Red Butterfly terkoyak oleh Wang Lin. Wang Lin melihat Red Butterfly tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang dengan mata tertutup. Lubang itu kemudian dengan cepat menutup. Wang Lin menghela nafas. Dia meraih bulu lainnya dengan jiwa asalnya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Setelah lubang hitam ditutup, ia kembali ke tubuhnya. Kultivator formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin memegang bulu yang tersisa dan lengan kanan dan dengan cepat menuju ke pintu masuk. Dia telah menggunakan semua yang dia miliki. Dia bahkan memilih saat ketika harta penyelamat nyawanya habis, dan dia berada di saat paling lemah, tapi dia masih tidak bisa membunuhnya. Meskipun saya belum membunuhnya, dengan lengan ini, saya dapat menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya, untuk memastikan bahwa dia akan selamanya tetap berada di tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin menyala saat ia mengungkapkan ekspresi jahat. Kultivasi saya masih belum cukup. Jika saya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, hasil dari pertempuran hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela napas lagi. Pertarungannya dengan Red Butterfly tidak lama. Itu hanya berlangsung beberapa napas. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Tetua sekte mayat yang telah melemparkan mayat itu dikutuk saat dia terbang menuju pintu masuk. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk yang runtuh. Pria tua itu menatap dengan bingung ke pintu masuk dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, tetapi bahkan Chihu terkejut. Ketika Wang Lin melihat bahwa pintu masuk telah runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena dia tidak bisa naik lagi, dia harus turun. Saat Zhou Yi dan orang tua itu bertarung, dia menggunakan indera ilahi untuk secara diam-diam mencari di daerah itu. Sekarang setelah memiliki target, dia tiba di sebelah lubang di tanah yang belum runtuh dalam waktu sekejap. Tanpa ragu, dia masuk. Tetua mayat sekte berbalik, menyebarkan akal ilahi, dan diarahkan ke lubang Wang Lin turun ke Chihu menyentuh tasnya. Di dalamnya ada kompas bintang, tetapi terlalu rusak untuk digunakan, dan dia tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Tak berdaya, dia mengikuti di belakang pria tua itu. Yang paling penting sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri. King Er, lihat. Orang yang mencuri Anda melarikan diri. Saya mengatakannya sebelumnya. Siapapun yang berani mencuri Anda harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang ini. Lalu kita bisa menghilang bersama dalam kekosongan ini. Bagaimana? Aneh. Mengapa aku merasa aku tidak mengenalmu dengan baik? Rasanya seperti aku mengingat sesuatu. Think Er. Zhou Yi memeluk wanita itu dengan gairah yang dalam di matanya. Tetapi gairah ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir wanita itu sebelum mengejar tetua mayat sekte dengan kebingungan di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan dengan cepat turun. Suara-suara lapisan ketiga runtuh secara bertahap menghilang. Meskipun semua lapisan akan runtuh pada akhirnya, lapisan keempat adalah tempat paling aman saat ini. Saat Wang Lin turun, dia berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang Chihu. Dia terus turun untuk waktu yang lama sebelum dia melihat cahaya di ujungnya. Namun, dia tidak keluar tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa napas kemudian, sesosok dengan cepat terbang melalui terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama setelah itu, Chihu juga turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang keluar dan mengirim transmisi suara berkata, Chihu, tingkat kultivasi kami adalah yang terendah di sini. Kita harus berhati-hati dengan tetua mayat sekte. Chihu mengangguk. Keduanya keluar dari terowongan pada saat yang sama. Saat mereka keluar, keduanya terkejut. Apa yang muncul di depan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana terus berjalan sejauh mata memandang dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa merasakan tekanan energi spiritual celestial. Chihu menghirup udara dingin. Wah, istana pusat dibuat dari batu giok langit. Akal ilahi Wang Lin jauh lebih kuat dari Chihu. Setelah menyapu daerah itu, dia juga terkejut.
Namun, ia menemukan bahwa istana pusat tidak terbuat dari batu giok murni. Itu memiliki batu roh yang tercampur. Namun, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini. Istana Raja Celestial. Suara yang sangat gembira datang dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar terkejut sebelum dia tertawa keras. Aku tidak tahu istana Raja Celestial mana ini, tetapi mengingat betapa baiknya melestarikannya, pasti ada mayat celestial di dalamnya. Pria tua itu tertawa ketika dia maju ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Zoe muncul dengan mayat wanita di tangannya. Tepat setelah dia muncul, dia mulai berjalan maju. Meskipun sepertinya dia berjalan lambat, hanya butuh 3 langkah untuk sampai di hadapan tetua sekte mayat. Zoe menatap mayat perempuan itu dan dengan penuh semangat berkata, "Tinger, setelah aku membunuhnya, mari kita pergi ke kekosongan. Saya bisa merasakan bahwa saya sudah mulai melemah. Namun, saya merasa seperti akhirnya saya memahami sesuatu. Saya sepertinya telah mengingat sesuatu dari masa lalu. Saya sepertinya mengingat siapa Anda." Ekspresi pria tua itu segera berubah saat dia mundur. Zoe mengangkat kepalanya, menatap pria tua itu, dan kemudian menerjang ke arahnya. Diserang oleh seseorang dengan kekuatan seorang kultivator. Transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi pria tua itu berubah saat dia dengan cepat mengelak. Pria tua itu dengan marah berteriak, "Zoe, kamu orang gila. Aku bahkan mengembalikan mayatnya padamu. Mengapa Anda belum pergi? Tempat ini juga pasti berisi mayat-mayat lainnya. Pergi temukan mereka jika Anda mau. Kenapa kamu masih mengejarku?" Zoe memandangi mayat wanita itu dengan lembut sebelum mencium dahinya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya, mereka tidak lagi dipenuhi dengan cinta, tetapi dengan kejelasan. Mata sejernih ini seharusnya tidak pernah muncul di Zoe. Itu sejelas perbedaan antara hitam dan putih. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan ada suara gemuruh di langit. Selama gemuruh yang menggelegar ini, Zoe berubah menjadi meteor yang terbakar saat ia menyerbu ke arah orang tua itu. Langit di sekitarnya mulai meraung saat keruntuhan mulai lagi, namun kali ini jauh lebih terlihat di langit. Suara air mata bergema di langit. Seolah-olah ada tangan tak terlihat merobek langit terbuka. Domain saya menggila, hati Dao saya adalah Ting Er. Untuk mati demi Ting Er, aku benar-benar puas. Suara Zoe datang dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit, menciptakan ledakan sonik. Aku, Zoe, telah mencapai akhir hidupku. Tapi aku tidak menyesal. Ekspresi pria tua itu berubah lagi ketika dia mengutuk dan segera mundur. Dia tahu bahwa Zoe akan mati. Jika dia bisa memulur sedikit lebih lama, Zoe akan menghilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhir hidup saya, terima kasih kepada jiwa asal saya sendiri yang terbakar. Akhirnya saya akan mengerti. Suara Zoe berisi sedikit tanda pengunduran diri dan sedikit penyesalan saat dia bergema melintasi langit. Langit gelap dan tekanan kuat menekan dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia didorong turun dari langit dan tidak bisa bergerak di tanah. Dia memandang Chihu, yang bahkan lebih buruk. Chihu tidak siap untuk tekanan ini dan sekarang ditekan dengan kuat di tanah tanpa kekuatan untuk melawannya. Bahkan istana-istana di tanah menjadi puing-puing oleh tekanan ini, kecuali untuk istana pusat. Tetapi yang mulai menunjukkan keretakan. Hati Wang Lin ketakutan ketika dia menatap meteor yang terbakar karena terkejut. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya tanpa sadar bergetar. Jadi ini Dao, sayangnya, ini adalah akhir hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao rela mati pada saat matahari terbenam, jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Jadi ini yang dia maksudkan.